dunia. Tapi tidak ada hari Jumat seagung ketika Engkau menyerahkan nyawamu. Dan hari ini kami ada di hari itu, Tuhan. Kami mau bersama-sama menikmati kedahsyatan Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa, yang sudah Tuhan kerjakan. Bahkan Tuhan rencanakan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah terus kepada kami. Kami telah menyapa Engkau dengan uh, puji-pujian kami. Dan saatnya Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah terus terang kepada kami, supaya kami tahu apa yang harus kami perbuat dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu setelah Engkau mengerjakan pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kematian dan kebangkitan Kristus dahsyat dan mengagumkan. Itu tema kita, ya. Dan saya sudah katakan beberapa hari lalu, Pak, saya pilih teks hampir sama dengan Pak Calvin, ya. Bahkan saya sudah buat PowerPoint-nya sebelum saya berangkat ke Hong Kong. Dan tapi saya mau menyinggung satu bagian firman Tuhan yang jauh sebelumnya sudah ada, dan itu menandakan bahwa ini sudah direncanakan Tuhan sejak semula. Itulah firman Tuhan Protoevangelion Kejadian 3 sampai ayat 15. Ya, kejadian 3 ayat 15. Baik, saya akan bacakan. Apa kelihatan? PowerPoint-nya kelihatan ya. Jelas, Pak, jelas. Ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, perawan ini ya, antara keturunanmu dan keturunannya. Ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu, peperangan ini lebih dahsyat dari Perang Dunia Satu atau Dua. Ya, dan ini direncanakan Tuhan, luar biasa. Pencaharian Tuhan terhadap umatnya yang berdosa bukan nanti ketika Kristus datang itu direncanakan, tidak. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, perhatikan Tuhan kita, begitu perhatiannya Dia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Dia mencari mereka di Taman Eden. Manusia berusaha mengatasi masalahnya dengan daun-daun, ya. Tuhan mengatasi dengan caranya yang luar biasa, ya. Dan Dia sampaikan ini, ya, Evangelion ini, nubuatan tentang Mesias yang pertama, ya. Jadi tandanya Mesias itu dia lahir dari anak darah, ya, perawan, ya. Dan betul kata Ustadz Asdas, satu-satunya perawan ya mamanya Isa Al-Masih, Isa Kalimatullah itu. Satu-satunya perawan yang di dunia ini yang bisa melahirkan tanpa berhubungan dengan suaminya. Ya, satu-satunya perawan ya Siti Maryam itu. Dan kita akan lihat di sini kalau ada kematian yang dahsyat itu, memang itu harus terjadi karena itu jauh 2000 tahun sebelumnya Bapak Ibu dinubuatkan oleh Allah. Jadi Allah sendiri yang merencanakan, ya. Dan dia melibatkan banyak hakim-hakim, raja-raja, nabi-nabi sampai menuju ke penggenapan itu, penggenapan Kristus yang harus saling meremukkan dengan kuasa si jahat itu. Memang mengerikan sekali. Sampai iman-iman para para rasul itu tergoncang. Mereka lari, tidak ada yang di sekitar Yesus pun tidak ada, ya. Mereka lari semua meninggalkan Yesus karena begitu dahsyatnya iblis itu mematok tumit anak yang dilahirkan darah itu, mematok tumitnya
Yesus. Ya, tidak ada yang tahan. Ya, bahkan Yudas dia menyesal, dia telah menjual Yesus. Dia pikir hanya di penjara biasa. Ternyata dia diremukkan demikian hancurnya. Ya, dan nikmati itu Bapak Ibu hari ini. Hari ini hari di mana kita boleh menikmati bagaimana Yesus dihancurkan. Ya, itu direncanakan Bapa dan dilakukan oleh anak. Harus tidak ada jalan lain, harus anak. Karena yang berdosa itu adalah manusia. Sehingga yang menebus harus manusia. Ya. Dan manusia itu tidak boleh setara, ya. Karena mengingat dan memutuskan upah dosa adalah maut, maka Raffles Mandiangan masuk neraka. Ya. Lalu misalnya Pak Samad itu bilang, saya mau gantikan Pak Raffles. Nggak mau terima, Bapak. Kamu mau dihukum juga kok, gimana mau menggantikan? Harusnya yang nilainya lebih dari saya, Bapak Ibu. Dan dia yang layak adalah hanya Yesus. Karena Roma pasal 3 mengatakan, semua manusia telah berbuat dosa, tidak satu pun yang tidak berbuat dosa. Ya, hanya Yesus yang cocok, yang pantas, ya, menjadi penebus itu. Dan dialah yang melakukannya dengan ketaatan. Filipi pasal 2 mengatakan, oleh karena dia taat, mengosongkan diri, setia, taat sampai mati di kayu salib. Allah mengaruniakan dia kuasa dari atas segala kuasa. Namun juga walaupun Yesus sudah katakan sudah selesai, bukan berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Ada eranya Roh Kudus. Ya. Dilanjutkan oleh gereja dan Roh Kudus tentunya. Sehingga karya Yesus memang sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Tapi bukan itu puncak dari sejarah keselamatan. Bukan. Puncaknya adalah ketika bangsa-bangsa nanti menjadi eh, memuliakan Allah. Ya barulah tiba kesudahannya. Ya, dalam Kairos ada cerita, ada materi ini Bapak Ibu. Stephen Hawthorne mengatakan bahwa Alkitab itu cerita tentang Allah. Ya, diawali dengan pada mulanya Allah. Ya, jadi memang cerita itu Alkitab itu adalah cerita tentang Allah di dalam Adam, tentang Allah di dalam Musa, tentang Allah di dalam Daud, tentang Allah di dalam sampai di dalam Yesus. Itu bukan cerita tentang nabi-nabi atau tentang saya, ya, tapi cerita tentang Allah. Israel dipilih untuk masukkan nama Allah di antara bangsa-bangsa, dan Yesus puncak pewahyuan, bukan puncak sejarah. Puncak sejarahnya adalah ketika bangsa-bangsa dimuridkan dan mencerminkan kemuliaan Allah. Itu sebabnya saya bergabung bersama Kingdom karena ini, ya, karena kita mau menuntaskan, ya. Belum tuntas 2000 tahun yang lalu walaupun sudah selesai kata Tuhan Yesus. Ya, apa yang menjadi tugas Tuhan Yesus sudah selesai. Setelah dia naik ke surga, tugas Roh Kudus. Allah Tritunggal itu terlibat dalam karya besar ini, Bapak Ibu. Yesus sudah selesai karyanya. Bapa sudah selesai juga ketika Yesus melakukan tugasnya. Sekarang era Roh Kudus, bersama Roh Kudus gerejanya, Bapak Ibu. Nah, apa yang harus dilakukan Yesus? Sebetulnya ini, Bapak Ibu, karena ada pergumulan. Ada dua rangkap ada dua problem. Problem ini bukan problem manusia, ini bukan problemnya Allah, ini problemnya manusia, Bapak Ibu. Yaitu tentang pemberontakan malaikat dan pemberontakan manusia di Taman Eden. Ya, sehingga harus Yesus yang melakukan dengan program dui rangkapnya, mengklaim kembali kerajaannya dan menyediakan penebusan bagi umatnya. Nah, ini sketsanya ya. Jadi satu kali tepuk dua pulau terlalui itu Yesus ya. Satu kali tepuk, satu kali disalib, dua hal yang dia dapat. Nah, iblis dan kerajaannya sudah tidak ada sengatnya, sudah diambil kembali kuasanya. Ya, lalu dia menyediakan penebusan juga, ya. Sehingga di dalam dirinya itu, sehingga di akhir dari eh, di Matius 1 ayat 1 di sana dikatakan Yesus anak Daud, anak Abraham. Ya, dia sebagai
Singa dari Yehuda. Nah, ini yang mungkin diimpikan oleh orang Yahudi nih. Singa dari Yehuda yang perkasa gagah. Tapi jangan lupa, dia juga sebagai anak domba Allah. Ya, mewakili Abraham mewakili ini. Ya, anak domba Allah yang dia menghapus dosa dunia. Sehingga ah, kita melihat memang peperangan ini dahsyat sekali. Ya, dan saya mengambil firman Tuhan, ya Kristus menggenapi keduanya. Sehingga dikatakan di sini, Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Kenapa Daud dulu baru Abraham? Memang ini yang Tuhan bekerjanya. Mengklaim kerajaannya ya dengan eh, sebagai singa dari Yehuda, tapi juga dia sebagai anak domba Allah, korban yang disediakan bagi penghapusan dosa kita. Tapi bukan cuma itu, ya, kedatangan Yesus ke dunia. 3 tahun terakhir hidupnya, dia harus mendirikan gerejanya. Dalam Matius 16 ayat 18, aku akan mendirikan gerejaku, aku akan mendirikan jemaat. Jadi betul Yesus pendiri gereja, tapi dia bukan pendiri agama Kristen. Dia pendiri gereja, dia mati-matian akan membela gerejanya. Ya, dia pendiri gereja. Karena dia sendiri yang mengomong kan. Dan menurut saya Yesus tidak pernah bohong. Kalau dia ngomong aku akan mendirikan jemaat, dia mendirikan jemaat. Hanya kadang kita yang bingung. Jemaat apa yang didirikan Yesus? Pentakosta, karismatik atau jemaat apa? Yaitu 12 rasul itulah jemaatnya. Dan kita juga harus mendirikan gereja sama seperti gambaran Yesus, ya, langkah-langkahnya. Nah, kita masuk dalam teks yang saya pilih, ya. Ya, saya memilihnya Markus 15. Kalau Pak Calvin kemarin dari Matius dan Lukas, saya bukan kebetulan, memang Tuhan pimpin ke teks ini, ya. Saya melihat luar biasa di sini. Pertobatan kepala pasukan. Bukan karena satu KKR yang luar biasa, bukan karena dalam satu acara KKR dengan lightingnya, dengan sound systemnya, dengan pembicaranya, WL-nya yang mantap, bukan Bapak Ibu. Tapi di sana dikatakan karena dia melihat peristiwa penyalipan itu dahsyat. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani. Ini Mazmur 22 ya. Berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci eh, terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya yang matinya demikian, ia berkatalah ia, sungguh orang ini anak Allah, Bapak Ibu. Jadi hampir sama dengan ucapannya pengakuannya Petrus. Ya, kalau pengakuan Petrus langsung disambut oleh Tuhan Yesus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ya. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Nah, ini saya membatasi diri tidak membahas ini karena ini waktunya nanti ketika Paskah. Ya. Maria Magdalena, Ibu Yesus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semua telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama dengan Yesus. Ya, Bapak Ibu, kematian Yesus itu dahsyat. Saya batasi diri tidak sampai kebangkitan ya. Kebangkitannya lebih dahsyat lagi sebetulnya, tapi belum waktunya. Ya,
Kematiannya dulu yang kita lihat hari ini itu dahsyat dan mengagumkan. Mengapa dahsyat dan mengagumkan? Ini perhatikan teks ini, ya. Melihat matinya yang demikian, bukan melihat pengkhotbahnya yang hebat, bukan melihat lightingnya yang hebat, bukan melihat singernya yang mantap, bukan. Tapi dia melihat matinya yang demikian. Bapak Ibu kepala penjara, ya, kepala pasukan ini tentu ada di sana dan mereka dia mungkin mendengar semua perkataan Yesus tentang 7 ucapan salibnya yang terkenal itu. Dan dia tahu semua peristiwa yang terjadi yang tidak dicatat di kitab Markus. Yang tidak dicatat di kitab Markus ini tentang kebangkitan orang-orang mati itu. Masuk ke kota mereka, ya, itu tidak dicatat di Markus, hanya di Matius, ya. Tapi saya mau ingin melihat kita melihat ini hal ini. Yang pertama, kematian Kristus ditandai dengan kegelapan. Ya, nggak tahu kita sudah berapa kali menghadiri kematian, kedukaan, malam penghiburan. Ada nggak yang ditandai dengan kegelapan? Bukan gerhana matahari kata Pak Calvin kemarin, ya. Inilah kedahsyatnya, ditandai dengan kegelapan. Ya, sebagai kepala pasukan dia tentu berpikir, ini bukan orang sembarangan ini, tandai kegelapan. Dan itu bukan gerhana matahari. Alam meresponnya demikian luar biasa. Ya, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Kalau hujan rintik-rintik biasalah saya kalau menghadiri, ya, ya waktu apa eh, meninggalnya papa saya juga begitu hujan, ya. Tapi belum ada tuh kegelapan sampai 3 jam gitu, ya. Jadi ini kedahsyatan-kedahsyatan yang saya ingin bukakan. Karena kepala pasukan tadi bertobat oleh karena hanya melihat ini, Bapak Ibu. Bukan karena khotbahnya yang hebat, ya. Lagu altar call-nya yang menyentuh, bukan. Karena dia hadir di dalam kematian Yesus dan melihat apa saja yang terjadi. Mungkin ketika Yesus berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Mungkin dia dengar juga, ya. 7 ucapan Yesus di salib itu, ya. Lalu kematian Kristus, Allah meninggalkan Yesus, ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabatani. Ini dari Mazmur, sudah dinubuatkan. Ketika saya S1 akan mengambil eh, tema ini untuk bukan tesis skripsi saya, Bapak Ibu. Wah, teman-teman satu kelas mendebat siapa yang mau membimbing kamu, katanya. Saya ingat sekali itu. Karena ini menjadi terus perdebatan teologi, ya. Tapi memang ini ingin menyatakan kepada kita tidak ada keadaan yang lebih buruk daripada ketika seorang ditinggalkan oleh Tuhan. Yesus pun merasakan itu. Dan itu memang harus terjadi. Allah tidak mungkin menghukum Allah, ya. Ketika manusia dihukum, dia harus meninggalkan manusia itu. Dan ini keadaan terburuk bagi Yesus. Ya. Allah harus meninggalkan dia. Ya. Selain kata Pak Calvin kemarin satu gambaran di mana murid-muridnya meninggalkan dia juga. Ya, bisa saja kita kita tafsirkan demikian. Tapi siapapun, ya, itu keadaan yang paling parah adalah ketika Allah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Kita mengucap syukur walaupun kita meninggalkan Allah. Selama Allah tidak meninggalkan kita aman, ya. Tapi kalau sampai titik Allah meninggalkan kita itu parah, Bapak Ibu. Ya. Lalu kematian Kristus, dia menyerahkan nyawanya, Bapak Ibu. Dia ingat, Yesus bukan mati konyol. Dia bukan mati karena dibunuh, bukan. Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya.
Setelah dia mengatakan dia haus, lalu dia dikasih minum itu, anggur asam itu, lalu dia menyerahkan nyawanya. Nyawanya bukan diambil, dia menyerahkan. Ada kerelaan, ada kerendahan hati di situ. Dia tidak mempertahankannya. Dia menyerahkan nyawanya. Lalu ini tabir bait suci terbelah, ya, memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu ada tabir bait suci yang hanya boleh dimasuki. Ruang maha kudus itu hanya dimasuki imam itu pun setahun sekali, Bapak Ibu. Dia harus diikat kakinya oleh tali karena takut-takut dia mati di dalam, mudah menariknya. Sampai demikian hebatnya itu ruang maha kudus itu. Tapi kematian Yesus merobek itu. Artinya tidak ada lagi penghalang antara kita dan Bapa. Kita bisa menghampiri Bapa dalam nama Yesus. Setiap saat. Ya, luar biasa. Ini yang Yesus kerjakan ini. Dan peristiwa ini dahsyat. Ya, tidak sembarang itu tabir bait Allah. Mau dirobek menjadi dua. Tapi itu terjadi demikian dahsyatnya. Karena ada Yesus yang sudah disalib. Ya, gambaran-gambaran alam yang merespon, bait Allah yang merespon, ada maknanya semua itu Bapak Ibu. Luar biasa. Dan ini akibatnya. Kematian Kristus kepala pasukan mengaku Kristus adalah anak Allah. Bukan lighting yang hebat, bukan musik yang hebat, bukan media eh, yang hebat, ya, pengkhotbah bahkan yang hebat, bukan. Tapi Yesus sudah berkhotbah di kayu salib, ya. Dan kepala penjara melihat ini bukan bukan orang biasa ini, ya. Tentu itu oleh karena kuasa Roh Kudus. Seperti ketika Petrus mengatakan Yesus adalah yang kudus dari Allah. Oh, bukan kamu yang ngomong itu, Petrus. Itu Bapa yang menyatakan kepadamu. Demikian juga saya pikir kepala pasukan ini. Itu Tuhan yang bicara kepada dia. Dan Roma pasal 10 mengatakan, jika kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita, maka kita akan diselamatkan. Itu syahadatnya, ya. Dan itu yang dialami oleh kepala penjara ini. Ya, dia mengakui Yesus Allah dengan mulutnya, tentu dalam hatinya juga. Ya, bukan karena khotbah yang hebat, bukan karena sound system yang hebat, bukan. Tapi dia melihat satu pertunjukan yang dahsyat yang dikerjakan oleh Tuhan, penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15 tadi. Satu kegiatan yang saling menghancurkan. Ya, tentu Yesus menderita juga, ya. Menderita sekali, bukan menderita juga, menderita sekali. Tapi luar biasa, Allah membangkitkan dia, artinya tidak ada matinya dia. Dia menang, menang atas maut, menang atas iblis. Dan akibatnya segala kuasa diberikan kepadanya akibat ketaatannya. Ya, waktu kepala pasukan berdiri, dia katakan, sungguh orang ini anak Allah. Ya, tentu dia dibenarkan oleh karena pengakuannya ini. Kita melihat di sini adalah kematian dan kebangkitan. Kematian Yesus itu dahsyat mengagumkan. Kematian Kristus menyelesaikan pergumulan manusia dengan dosa, Bapak Ibu. Tuhan sudah menyediakan penembusan. Dan ingat ini, Yesus menyerahkan nyawanya. Ya, bukan mati konyol, bukan dibunuh. Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Ada kerelaan, ada kerendahan hati, mengosongkan diri, dan lain sebagainya. Kematian Yesus menghubungkan kembali kita dengan Allah, ya, yang sempat terputus. Roma pasal 3 ayat 25. Yesus kembali menghubungkan kita dengan Allah.
Karena ketika kita berbuat dosa, hubungan kita terputus, Bapak Ibu. Dan itu harus diselesaikan dan hanya Yesus yang menyelesaikannya. Dan cara menyelesaikannya memang satu-satunya adalah kayu salib. Dan itu merupakan sesuatu yang dahsyat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena Engkau menyediakan penembusan bagi kami. Engkau menyediakan, merencanakan penembusan bagi dosa-dosa kami. Dan hari ini kami merayakan Jumat Agung itu Tuhan. Ada banyak hari Jumat di dunia ini, tapi tidak ada seagung ketika Engkau mati. Dan kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Saling menghancurkan yang di kayu salib itu luar biasa. Bahkan kepala pasukan boleh bertobat melihat bagaimana alam merespon, bait alam merespon tanpa kata-kata semuanya tapi sangat berbicara. Ada makna-makna yang luar biasa. Dan ini era kami Tuhan bersama Roh Kudus, yaitu untuk menuntaskan amanat agung. Yesus sudah selesai dengan karyanya. Ini era kami bersama Roh Kudus, mempersiapkan orang-orang percaya menanti kedatangan Yesus yang kedua. Tuhan terus bakar hati kami dengan gairah misi. Terima kasih Tuhan, saya selesai berbicara, tapi ingatkan kami terus bagaimana karya Yesus yang luar biasa, yang dahsyat dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menikmatinya terus sampai akhir hidup kami. Berkarya terus melalui kami dan di dalam kami dalam menuntaskan amanat agung. Terpuji namamu, kekal kuasamu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.